Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, anak-anak yang berbahagia, kembali lagi dengan Pak Arif pada mapel Al-Qur'an Hadis kelas 5. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu marilah kita baca surat Al-Fatihah. Kita kirimkan kepada guru-guru kita dengan harapan semoga apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anak-anak, setelah melakukan pembelajaran pada hari ini, diharapkan nanti kalian bisa menganalisis identitas dan isi Al-Quran Surat Al-Adiyat dengan benar. Yang Pak Arif tampilkan di depan ini, di layar ini adalah buku paket kelas 5. Kalian bisa download ini melalui link Pak Arif bagikan, atau kalian juga bisa buka modul yang sudah dibagikan kepada kalian. Isinya kurang lebih sama. Kita mulai dari identitas surat Al-Adiyat terlebih dahulu. Surat Al-Adiyat ini merupakan surat ke-100 dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu jumlahnya ada 114 surat. Urutannya yang pertama surat Al-Fatihah, dilanjutkan surat Al-Baqarah, ketika surat Ali Imran, terus yang paling akhir adalah surat An-Nas. Nah, surat Al-Adiyat ini adalah surat ke-100. Jumlah ayatnya ada 11, termasuk surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan sebelum Rasul hijrah ke Madinah, diturunkannya sesudah surat Al-Asr. Nah, nama Al-Adiyat ini sendiri diambil dari kata Al-Adiyat yang terdapat pada ayat pertama, artinya yang berlari kencang. Namun ada juga yang memaknai dengan kuda perang. Pokok isinya adalah ancaman Allah kepada manusia yang ingkar dan sangat mencintai harta benda, bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang timpal dikala mereka dibangkitkan dari kubur dan dikala isi dada mereka ditampakkan. Ya, kita coba lihat ke terjemah surat Al-Adiyat di buku paket. Kita bisa lihat di halaman 6. Kalau di modul kalian bisa buka di halaman 10 dan 11. Nah, sebelum kita jelaskan isi dan terjemahnya, kita baca bersama terlebih dahulu ya, sekalian mengulang hafalannya agar lebih lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha, falmuriyati qadha, falmughirati subha, fa'atharna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Shadaqallahul azim. Tuh, terima kasih. Kita lanjutkan ke terjemah ataupun arti surat Al-Adiyat. Ayat pertama, wal adiyati dhabha. Artinya, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Terjemah ini syukur nanti bisa kalian hafalkan, tapi kalaupun tidak hafal seluruhnya tidak apa-apa, dan cukup tahu beberapa terjemah arti perkatanya, itu bisa kalian ingat-ingat. Wal adiyati ini artinya demi kuda perang yang berlari kencang. Nah, ini yang dikurung, yang di dalam tanda kurung ini sebenarnya kuda perangnya, tidak hanya kuda tok. Demi yang berlari kencang, artinya seperti itu harusnya. Terus dhabha ini artinya dengan terengah-engah. Nah, falmuriyati qadha,
dan yang memercikkan qodha, bunga api. Para mufasir, para ahli tafsir Al-Quran itu ada dua pendapat. Nah, yang bisa berlari kencang dengan terengah-engah itu kalau nggak kuda itu ya unta gitu. Tapi sekencang-kencangnya unta kalau berlari itu nggak sampai memercikkan bunga api. Maka kemudian arah penafsiran yang berlari kencang dengan terengah-engah ini kemudian diarahkan ke kuda perang. Fal mughirati subha, artinya dan yang menyerang pada waktu subuh. Nah, ini juga ada kaitannya dengan kuda perang. Fa'atharuna bihi naqa'a, sehingga dia menerbangkan dengannya debu, sehingga dapat menerbangkan debu, sehingga dapat menerbangkan debu. Saking kencangnya lari, kudanya sampai terengah-engah. Saking kencangnya lari sampai kakinya memercikkan api karena kencang lari, terus kena batu, jadinya muncul bunga-bunga api. Dan pada waktu subuh menyerang secara tiba-tiba. Fawasatna bihi jam'a, lalu ia menyerbu ke tengah kumpulan musuh. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan surat sebelum Al-Adiyat. Nah, surat sebelum Al-Adiyat itu surat apa toh? Nah, kita lihat urutan suratnya itu. Ini Pak Arif lihat di Quran digital ya. Jadi kalau kalian buka Al-Quran itu ayat sebelum Al-Adiyat itu Az-Zalzalah. Az-Zalzalah itu yang bunyinya bagaimana? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, itu namanya surat Az-Zalzalah. Surat Az-Zalzalah itu artinya kegoncangan, isinya tentang menerangkan hari kiamat. Nah, ini ada kaitannya dengan hari kiamat. Nah, kaitannya apa? Nah, ini kan ada penggambaran, ada iktibar, ada perumpamaan. Jadi hari kiamat itu diumpamakan seperti kuda perang yang ada di tengah pasukan. Kebayang nggak? Jadi dalam kondisi perang itu ketika ada dua pasukan di sama-sama pasukan kecil, pasukan biasa, satu pasukan A, yang satunya lagi pasukan B. Pasukan A katakanlah udah banyak, ada 100 pasukan B juga ada 100. Mereka berperang cuman pakai pedang, pakai tameng, nggak pakai kuda, nggak pakai kendaraan apa-apa. Mereka perang. Yang A katakanlah sudah hampir menang. Nah, tiba-tiba yang B itu ada pasukan berkuda. Nah, pasukan berkuda ini pasukan yang kuat-kuat. Mereka larinya lebih kenceng, mereka punya tenaga lebih, punya pasukan, punya peralatan yang lebih canggih. Dan datangnya itu mendadak. Jadi mereka nggak sempat berpikir. Pasukan A itu sudah merasa menang, sudah merasa tidak ada masalah, tiba-tiba datang pasukan berkuda. Jadi itu mengacaukan semua rencana, mengacaukan semua anggapan. Menurut pasukan A itu sudah akan menang, sudah tidak ada apa-apa yang terjadi, ternyata datang pasukan berkuda. Nah, di saat itulah apa yang mereka pikirkan itu lenyap begitu saja. Nah, kiamat itu digambarkan seperti itu. Koyok-koyok orang opo-opo, seolah-olah kita juga udah punya peralatan, misalnya udah menyiapkan segala hal. Tapi yang namanya kiamat itu tidak bisa dicegah karena itu datang dari Allah, sudah direncanakan Allah. Jadi intinya surat Al-Adiyat itu mengandung ilustrasi, gambaran tentang kehadiran hari kiamat. Mendadak, sifatnya itu dadakan, kita nggak tahu kapan itu terjadi. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah persiapannya. Nah, jadi setiap saat kita harus beramal sholih, kita harus berbuat baik kepada siapapun, sehingga kapan terjadi kiamat itu kita lebih siap menghadapi itu.
Terus ke ayat selanjutnya. Jadi ilustrasi hari kiamat itu di ayat 1 sampai 1 2 3 4 5. Nah, ini ilustrasi tentang hari kiamat. Terus innal insana lirabbihi lakanud. Ini sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya sangat ingkar. Kebanyakan dari kita itu ketika dilarang itu kadang malah merasa tertarik. Jangan masuk ke ruangan ini. Nah, itu malah penasaran, oh nopo tok ora oleh iki. Nah, itu aslinya nggak boleh. Sesuatu yang dilarang itu ya itu tantangan, itu pantangan untuk dilakukan. Nah, sedangkan manusia oleh Allah dilarang ini itu ternyata masih banyak juga yang melaksanakannya. Padahal itu dilarang. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia atas demikian itu benar-benar menyaksikan. Jadi mau bagaimanapun tindakan kita, besok di hari kiamat juga nanti kita akan menyaksikan. Nah, dulu perbuatan kita itu seperti apa di dunia. Oh, aku dulu sama ibu gak nurut, sama ayah dibilangin ngeyel. Nah, itu nanti rekamannya itu nanti ada ditampakkan di hari kiamat. Setelah hari kiamat itu nanti akan ditampakkan. Bahkan ada yang bilang nanti sebelum kita meninggal itu malah ditampakkan, sudah ditampakkan. Ini dulu amalmu semacam ini. Jadi seolah-olah nanti ketika mau meninggal itu menyesal. Aduh, ternyata dulu gak sempat berbuat baik. Nek ngerti ngono, ngerti yo aku mbiyen ngene. Lah, yang semacam itulah kita nanti juga akan menyaksikan perbuatan-perbuatan kita. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Artinya dan sesungguhnya kecintaannya terhadap harta sungguh sangat. Atau terjemahan lainnya dan sesungguhnya manusia itu cintanya kepada harta berlebihan. Nah, al-khairi ini sebenarnya arti katanya itu kebaikan. Nah, ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya harta itu aslinya juga baik, sesuatu yang baik. Yang tidak baik itu ketika kita mencintainya berlebihan, terus wis duwe akeh terus nggak mau berbagi, digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, ini yang menjadikan harta ini menjadi tidak baik. Ini hartanya sendiri ini juga baik. Orang yang punya harta banyak kan bisa sedekah banyak, bisa beramal yang banyak. Jadi hartanya itu baik. Yang nggak baik itu cinta yang berlebihan terhadap harta. Menggunakan harta yang banyak itu tidak sesuai perintah dari Allah, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Itu yang menjadikan harta menjadi tidak baik. Itu afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Artinya, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang di dalam kubur? Ya, ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, bahwa ketika itu nanti kita manusia itu sudah meninggal dan dibangkitkan kembali, nah itu kita nanti akan ada penyesalan. Wahusila ma fis sudur, dan dilahirkan atau dikeluarkan apa yang ada di dalam dada. Inna rabbahum bihim yauma idzin lakhabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha teliti. Ini arti perkataannya. Jadi bagaimanapun sikap kita, Allah maha teliti. Sedikit atau banyak amal kita, baik atau buruk, semuanya nanti akan mendapatkan balasan. Kalau di sini dikatakan kandungan surat Al-Adiyat ada 4 di sini. Yang pertama, dalam surat Al-Adiyat Allah menunjukkan sifat dasar manusia yang ingkar terhadap nikmat yang diberikan. Terus selain itu pada dasarnya manusia juga sangat cinta harta dan duniawi. Selanjutnya, karena kufur nikmat dan cinta harta ini pula seringkali manusia lupa bersyukur, baik secara lisan dengan mengucap alhamdulillah maupun secara tindakan. Jadi yang namanya syukur itu ada 2 macam di sini disebutkan, secara lisan dan secara tindakan. Nah, kalau secara lisan itu dengan mengucapkan alhamdulillah, sedangkan syukur dengan tindakan itu dengan berbagi. Contoh lainnya ya, kita itu diberikan badan sehat, kita baca alhamdulillah, kita mengucapkan alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah.
Nah, dari sisi tindakan, tubuh kita sehat, syukurnya bagaimana? Ya menggunakan anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Terus kandungan surat Al-Adiyat keempat, melalui surat Al-Adiyat ini Allah memberi peringatan tentang hari pembalasan. Saat ditampakkan semua apa yang ada di dalam hati, dan Allah maha teliti akan memberi balasan atas sikap manusia yang kufur nikmat dan cinta harta berlebih. Terakhir kita baca rangkuman terkait dengan identitas dan isi surat Al-Adiyat. Ada 3. Yang pertama, surat Al-Adiyat termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Nama surat yang diturunkan setelah Al-Asr ini diambil dari ayat pertama, yang berarti kuda perang atau yang berlari kencang. Dalam Al-Quran, surat Al-Adiyat merupakan urutan ke-100. Yang kedua, surat Al-Adiyat ini terdiri dari 11 ayat. Di dalamnya Allah menunjukkan dasar sifat manusia yang sejatinya cenderung kufur nikmat dan sangat cinta harta. Jadi karena sifat dasarnya itu sudah kufur nikmat dan sangat cinta harta, kemudian kita harus berhati-hati. Allah mengingatkan dalam Al-Adiyat, di setiap kali kita punya harta, setiap kita dikasih nikmat oleh Allah, itu kita ingat-ingat. Oh, di Al-Adiyat sudah diingatkan, kita sudah diingatkan agar ketika mendapatkan nikmat kita tidak boleh kufur, ketika mendapatkan harta kita tidak boleh terlalu mencintai harta, harus mau berbagi. Terus melalui surat Al-Adiyat ini Allah memberi peringatan tentang hari pembalasan. Jadi kita perlu ingat setiap kali kita melaksanakan sesuatu, setiap kali kita bertindak baik kepada orang terdekat kita, baik kepada keluarga kita sendiri ataupun kepada orang lain, kita perlu untuk bersikap baik karena Allah itu maha teliti, semuanya itu diperhitungkan, semuanya itu dihitung, sedikit apapun amalnya itu akan dibalas oleh Allah. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan Pak Arif melalui WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.